warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka dalam secara daring atau online, belajar di rumah. Dalam keadaan ini, semoga anak-anak ibu dapat memahami pelajaran saat ini. Sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa dulu sebelum belajar, supaya kita dapat memahami pelajaran hari ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kalau ibu bilang kalian siap belajar, maka anak-anak ibu menjawab siap, siap, siap. Bisa? Sekali lagi ya. Bagaimana? Siap untuk belajar? Siap, siap, siap. Baik, alhamdulillah. Semangat ya kalian belajar untuk hari ini, supaya ilmu kalian dapat dan bisa kalian gunakan untuk kedepannya. Untuk absensi kalian itu udah ibu bagikan di grup WA kalian, bisa di list nama kalian di situ ya. Dan untuk tugas yang minggu kemarin sudah ibu terima, dan alhamdulillah anak-anak ibu sudah mengerjakan yang ibu kasih sama kalian. Baik, pelajaran hari ini kita akan menjelaskan hadis tentang amal soleh. Sebelum kita ke materinya, kita singgung dulu materi yang minggu lalu, yaitu, ayo ada yang tahu materi minggu lalu itu apa? Ya, materi minggu lalu yaitu tentang hadis keutamaan memberi. Masih ingat kalian hadis keutamaan memberi itu apa? Ya, keutamaan memberi itu adalah salah satu perbuatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti dia kayak bersedekah dan dia memberi kepada orang-orang yang lagi membutuhkan. Itu adalah pahalanya itu sangat besar. Paham itu anak-anak ibu? Anak-anak ibu harus tahu, kita hidup di dunia ini itu bukan untuk selamanya. Pasti akan datang kematian. Bila kematian itu datang, kita tidak bisa untuk memberhentikan alam kekuasaan Allah. Jadi, selama kita hidup di dunia ini, maka kita harus berlomba-lomba untuk mengumpulkan amalan-amalan soleh untuk bekal kita di akhirat nanti.
ibu akan memberikan sebuah hadis tentang amal soleh. Kalian harus menyimak dan mendengarkan apa yang ibu bilang hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Anak-anak ibu, buka bukunya halaman 66 dan 67. Kalian simak dan perhatikan yang ibu baca arti perkata hadis tadi. Qala, berkata, iza, apabila mata, mati, ibnu Adam, anak Adam atau manusia, in qata'a, terputus, illa, kecuali, yada'u lahu, mendoakannya, amaluhu, amalnya, shadaqatin, shadaqah, jariyatin, jariyah, ilmin, ilmu, yuntafa'u, bermanfaat, waladun, anak, solihin, soleh. Isi dari hadis yang ibu bacakan tadi tentang amal soleh, yaitu apabila manusia meninggal, akan terputuslah amalnya kecuali dengan 3 perkara tadi. Apa aja 3 perkara itu? Ya, yang pertama itu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ibu akan menjelaskan 3 perkara yang tadi ya. Nanti kalian simak yang ibu jelaskan. Baik, anak-anak. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah artinya memberi, sedangkan jariyah artinya terus menerus. Jadi, sedekah jariyah ini adalah memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan hati atau niat yang ikhlas. Syarat-syarat dari sedekah jariyah ini, yang pertama yaitu niat yang tulus dan ikhlas, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, barang atau bendanya tersebut masih layak untuk dipakai atau barangnya itu masih awet. Yang ketiga, barang atau benda tersebut masih bisa digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, barang atau bendanya tersebut masih dimanfaatkan untuk kebaikan. Contoh dari sedekah jariyah ini seperti kita menyumbangkan telekung atau mukena kita yang tidak layak
atau dibilang sempit untuk kita pakai. Jadi sebaiknya kita kasih ke orang yang membutuhkan, seperti kita memberikan kepada anak yatim atau ke panti asuhan, supaya telekung itu bisa digunakan untuk kebutuhan. Dan ada juga contoh yang lain, seperti kita bersedekah membangun masjid. Apabila harta kita itu banyak, melimpah, sebaiknya untuk disumbangkan membangun masjid. Bukan masjid aja yang kita bisa bangun, kan, tetapi kita bisa membangun jembatan, jalan, atau lain-lainnya yang bisa untuk dimanfaatkan kepentingan umum. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu merupakan sarana penting dalam penunjang kehidupan. Orang yang berilmu akan mendapat penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Orang yang berilmu yang tidak menyebarluaskan ilmunya atau membagi ilmunya kepada orang lain, maka itu ilmunya akan sia-sia. Dan ada pepatah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Artinya, ilmu yang tidak menyebarluaskan ke orang lain atau ilmu yang tidak membagikan kepada orang lain, itu ilmunya akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ilmu itu sangat penting bagi kehidupan manusia, karena ilmu itu bisa mengembangkan potensi diri kita sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ilmu juga bisa mengangkat manusia ke derajat yang tinggi. Adapun syarat-syarat ilmu yang bermanfaat itu, yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan. Yang keempat, ilmu tersebut sesuai dengan ajaran agama. Jadi itulah syarat-syarat dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Contoh dari ilmu yang bermanfaat tersebut ialah misalnya si A mempunyai ilmu atau kepintarannya yang tinggi, dan si B ini mempunyai ilmu hanya sebatas saja. Jadi yang si A ini harus memberikan ilmunya, membagikan ilmunya kepada si B. Dan si B ini sudah mendapatkan ilmu dari si A, maka dia akan membagikannya kepada si C. Jadi itulah ilmu yang menyebarluaskan, yang bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Paham anak-anak ibu? Yang ketiga yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yaitu anak yang soleh ini anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya yang lagi kesusahan. Dan perbuatan inilah yang akan mendapat pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menghormati kedua orang tua kita, apalagi ibu yang telah melahirkan kita. Anak yang soleh ini adalah anak yang taat agama dan anak yang berbakti kepada orang tuanya, tidak berkata kasar, dan selalu menolong orang tuanya di saat kerja. Ada yang tahu anak-anak ibu doa kedua orang tua? Ya, kita akan berdoa bersama-sama.
Gimana bunyinya? Angkat kedua tangan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Baik, mata pelajaran kita sudah habis. Ibu akan memberikan tugas. Kalian saksikan, simak video yang ibu tayangkan nanti. Sudah kalian tonton video tersebut, kalian ambil nilai teladan dari video tersebut apa saja. Paham anak-anak ibu? Anak yang soleh. Pak Kadir, hati-hati, lampu merah. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin berzakat, Bu. Bang Jaki, besar sekali dana zakatnya. Nanti hartanya berkurang. Memberi dengan keikhlasan, insya Allah tidak akan pernah bangkrut, apalagi membayar zakat. Semakin banyak kita memberi, maka kita pun semakin banyak nikmatnya. Ini, Pak. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terimalah sedekah dari ibu-ibu majelis taklim dan ini dari saya. Mengapa Bu Mamur mesti membedakan? Toh semuanya sama, namanya bersedekah. Sedekah boleh beda, tergantung keikhlasan. Sedangkan pahala itu sulit dihitung. Itu tadi video yang telah ibu tayangkan tadi. Jadi kalian simpulkanlah video tersebut. Yang ada di dalamnya terdapat perbuatan amal soleh. Baik, kalau sudah paham kalian semua. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tentang amal soleh. Amal soleh ini merupakan segala perbuatan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi orang lain. Setiap muslim tentu ingin selalu melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-harinya. Karena setiap kita melakukan amal soleh akan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu mau memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu kalian menghafalkan hadis tentang amal soleh tadi beserta artinya. Minggu depan ibu tanya satu-satu, kalian harus bisa menjawabnya. Karena pelajaran hari ini kita sudah dipelajari. Baik anak-anak ibu. Baik, sampai di sini kita belajar. Bila ada kata-kata yang salah dari ibu, perkataan ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.